You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Pedro Acosta redam ucapan kontroversi soal Marc Marquez, tegaskan respek besar, saya ingin kalah dulu dari dia. Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait ucapan bercanda dia tentang Marc Marquez, yang dipelintir sejumlah media. Bakat dan kemunculan Acosta di dunia MotoGP sangat erat dikaitkan dengan sosoknya yang dianggap jadi titisan Marquez. Juara dunia Moto3 sejak di musim debut, lalu berhasil juara dunia Moto2, hingga debut di ajang MotoGP saat baru berusia 19 tahun, membuat namanya kian melambung. Apalagi, kesan pertama yang ditunjukkan Acosta saat mentas di kelas para raja juga memukau banyak mata. Dia mampu tampil cepat bahkan menyaingi Marquez sendiri di awal musim lalu. Banyak yang terus membicarakan bahwa Acosta bisa jadi mega bintang layaknya Marquez. Bila Marquez dijuluki si semut dari Cervera, Acosta dijuluki si hiu dari Mazzaron. Mereka sama-sama berasal dari Spanyol. Terus dikaitkan dengan Marquez bukanlah hal baru bagi Acosta, hingga suatu saat dia menghadiri acara komedi televisi La Resistencia di Spanyol selama jeda musim kemarin. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan pembawa acara adalah menyinggung nama Marquez. Mungkin karena sudah hafal arahnya kemana, Acosta berceletuk, siapa itu? Tentu saja maksud dari pertanyaan dia jelas bercanda. Namun, bagi sebagian penggemar di sana bahkan juga dari beberapa media luar, perkataan pembalap berusia 20 tahun itu malah jadi negatif. Dia dianggap kurang respek dengan Marquez yang memiliki segudang prestasi lebih banyak dari Acosta. Ditambah hasil demi hasil balapan Acosta sedang menurun, sehingga membuat dirinya semakin dipandang arogan. Dalam wawancara terbarunya dalam YouTube Nico Abad, dia mengklarifikasi semuanya. Saya pikir itu disalahartikan, kata Acosta. Itu adalah acara komedi. Anda harus tahu bagaimana menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang tepat, ujar juara dunia 2 kali itu. Acosta pun menegaskan bahwa dia sama sekali tidak meremehkan siapapun lawannya, termasuk Marquez. Semua orang tahu betapa besar daya tarik dan prestasi si bayi alien itu sejak meramaikan persaingan MotoGP. Saking tingginya menaruh respek, Acosta bahkan merasa bahwa kalah dari Marquez bukanlah hal memalukan tetapi sesuatu yang terhormat karena sebegitu istimewanya bakat rider 32 tahun tersebut di atas rata-rata. Dengan kalah dari Marquez, artinya posisi pembalap yang kalah itu sedang berduel sengit dan menjadi seseorang yang bisa mengimbangi Marquez. Tidak semua pembalap bisa berada di posisi tersebut saat Marquez sudah menggila di dunianya sendiri. Hari ini, Marc adalah pembalap yang harus dikalahkan, kata Acosta. Dia sudah memenangkan setiap balapan musim ini, kecuali satu, saat crash di EP Americas. Lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya malah ingin merasakan bisa kalah darinya terlebih dahulu. Karena melawan seseorang seperti dia, bahkan jika Anda kalah, itu berarti Anda sudah melakukan langkah besar, ujar dia. Sementara itu, Marc Marquez kirim nasihat. Untuk dirinya di masa lalu, saya hanya akan mengubah satu momen di karir saya. Pembalap Ducati, Marc Marquez rupanya punya nasihat untuk dirinya di masa muda. Marc Marquez saat ini berhasil menjadi pembalap yang sukses. Ia telah mengoleksi total 8 gelar, 6 diantaranya diraih di ajang MotoGP. Berhasil menjadi pembalap yang sukses, Marquez pun ditanyai soal nasihat apa yang kira-kira akan diberikannya untuk dirinya di masa muda yang dulu baru memenangkan kompetisi 125cc. Marquez menuturkan bahwa dirinya harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri Anda. Karena setelah itu, semuanya hanyalah mimpi, kata Marquez. Selain itu, Marquez juga menuturkan bahwa jika dia bisa dia ingin mengubah satu momen dalam karirnya.
Saya hanya akan mengubah satu momen dalam karir saya. Sisanya, saya akan mengatakan ikuti naluri Anda dan semuanya akan baik-baik saja, lanjutnya. Momen yang ingin diubah Marquez adalah saat ia mengalami insiden di Jerez. Di mana, buntut dari insiden itu membuat Marquez absen lama karena cedera. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk pensiun saat merasa tidak kompetitif lagi. Saat saya kembali di Jerez, tampaknya bicara soal insiden dan comeback-nya yang terlalu nekat. Itu adalah cedera selama 6 bulan. Itu adalah kesalahan semua orang, tapi tanggung jawab ada pada saya karena saya yang membuat keputusan terakhir. Lengannya bekerja dengan baik, tetapi itu bukan lengan yang sama seperti 5 tahun lalu. Saya bisa tampil kompetitif di atas motor, seperti yang saya tunjukkan. Apakah saya perlu menyesuaikan hal-hal lain? Ya. Tapi hasil akhirnya sudah ada, terangnya. Marquez sendiri berhasil melewati momen-momen sulit dalam karirnya tersebut. Ia pada akhirnya mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Honda dan memilih bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Di Gresini itulah, Marquez bisa membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski dibekali motor yang setahun lebih lawas, ia berhasil meraih podium dan tampil kompetitif. Marquez pun kemudian membuat tim pabrikan Ducati kepincut dan kini ia menjadi kandidat kuat juara dunia bersaing dengan Francesco Bagnaia yang merupakan rekan setimnya sendiri. Sementara itu, singgung Dovizioso, Alex Marquez curhat rasanya sering jadi bayangan. Marc Marquez dengan podium runner-up pembalap Gresini Racing, Alex Marquez menyadari ada banyak omongan miring tentang dia yang selalu dibandingkan dengan sang kakak. Alih-alih memusingkan, dia mengatur mindset dengan cerdik. Debut MotoGP sejak 2020, Alex Marquez masih dihantui rasa penasaran tentang rasanya kemenangan di sesi balapan utama kelas Premier. Sampai masuk musim kelima dia di kelas para raja, Marquez baru hanya 1 kali mencicipi kemenangan tetapi itu adalah sesi sprint di seri IP Malaysia 2023. Nama dia semakin disorot pada awal musim ini setelah penampilan brilian yang konsisten. Dalam 3 seri pertama, Alex Marquez berhasil selalu meraih podium runner-up di IP Thailand, Argentina, dan Americas. Namun, raihan runner-up itulah yang kini membuat Marquez juga mendapat beberapa omongan miring. Julukan manusia silver bahkan dia sematkan sendiri setelah melihat bagaimana dia selalu hanya bisa jadi yang kedua. Lebih pedihnya, pembalap yang sering membuat dia jadi yang harus berada di podium kedua adalah kakaknya sendiri, Marc Marquez. Marc telah tampil menggila sejak awal musim dalam debutnya di Ducati Lenovo. Kecuali saat crash di IP Americas. Ketangguhan Marc benar-benar tak ada lawan. Bahkan aksi salib menyalip antara Marc dan Alex juga sempat terlihat. Tidak dipungkiri bahwa Alex merasakan betul rasanya berada di bawah bayangan kakaknya sendiri, apalagi dengan titel juara dunia 8 kali. Ketika ditanya soal itu, Alex bahkan menjawab dengan kalimat penuh canda karena mengungkit soal Andrea Dovizioso. Tanyakan saja ke Dovi coba, ujar Alex Marquez dikutip Bola Sport dari Motorsport Total. Berapa banyak gelar juara dunia yang akan diraih Dovi sepanjang karirnya? Dulu, 3 gelar di MotoGP, kan? Kalau tidak ada. Marc, ujarnya bercanda. Dovizioso telah menjadi salah satu pembalap hebat Ducati yang pernah ada. Rider asal Italia itu juga yang mampu menyaingi performa Marc Marquez terutama di musim-musim 2017, 2018, dan 2019. Di 3 musim beruntun itu pula, Dovizioso hanya bisa menerima nasib jadi runner-up juara dunia MotoGP setelah selalu jadi di bawah bayangan Marc Marquez. Tetapi di saat yang sama, dia menyadari bahwa keberadaan Marc yang telah kembali juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, begitulah adanya, ujar Alex Marquez pasrah. Saat Anda dalam performa terbaik dan ada rival seperti Marc di depan Anda, itulah kenyataannya. Daripada meratapi diri jadi manusia silver di setiap seri balapan, Alex lebih pilih mengambil hikmahnya. Kita harus menerimanya, katanya berlapang dada. Atau lebih tepatnya, kita hanya bisa mengamati apa yang dilakukannya. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang, tutur Alex Marquez.
Sementara itu, Francesco Bagnaia bakal ganggu dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Francesco Bagnaia diyakini bakal ganggu dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Hal itu diyakini manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Bicara soal banyak pihak yang meyakini Marc Marquez bakal mendominasi MotoGP 2025 dengan mudah. Dia sendiri tidak menampik soal kemungkinan tersebut. Namun, Tardozzi juga percaya Francesco Bagnaia akan menjadi penantang serius Marquez. Marquez tampil sempurna di 3 seri balapan, yakni MotoGP Thailand, Argentina, Qatar. Di ketiga seri itu, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan menjuarai balapan utama. Catatan impresif tersebut membuat banyak pihak percaya Marquez akan melenggang mulus sepanjang musim. Meski demikian, Tardozzi punya keyakinan berbeda. Tardozzi yakin Bagnaia mampu tampil kompetitif. Bahkan, Bagnaia diyakini bisa merebut kemenangan dari rekan setimnya itu. Itu memang mungkin, tapi saya percaya Pecco akan memenangkan beberapa balapan tahun ini, bahkan mengalahkan Marc, kata Tardozzi, dilansir dari Motosan. Karena Marc sekarang sudah cukup matang untuk tahu kapan harus puas finish kedua jika resikonya terlalu besar, lanjutnya. Marquez sendiri kini duduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu total sudah meraih 123 poin. Sementara itu, Bagnaia ada di urutan ketiga saat ini di klasemen. Dia total sudah 97 poin, sehingga terpaut hingga 26 angka dari Marquez.